Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait inflasi. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Iluh Ayubiati Febrianti, absen 10 dari kelas 10 akuntansi 5. Perkenalkan, nama saya Nika Anandrini dari kelas 10 angka 5 nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Madini Misiska Dewi, nomor absen 30 dari 10 akuntansi 5. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sagung Krisna Karuni Dewi dari 10 akuntansi 5, absen 2. Perkenalkan, nama saya Gusti Gadata Tase, nomor absen 7 dari 10 akuntansi 5. Sore Pak, boleh minta waktunya sebentar? Kami dari SMK Negeri 2, izin melakukan wawancara. Ya. Menurut Bapak, barang apa saja mengalami kenaikan harga? Menurut saya kan tidak tahu barang semua sini kan macam-macam ada ya. Kalau saya ini khusus menjual untuk alat upacara seperti janur, dan untuk kebutuhan daun, dan yang lainnya bahkan untuk kebutuhan upacara. Tapi yang lainnya ada semua itu naik turunnya itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di samping itu barangnya barangnya kalau kebutuhan konsumen banyak, barangnya sedikit, jelas itu akan ada kenaikan sedikit gitu. Ya, kalau barangnya banyak, kebutuhannya juga banyak, itu masih standar. Kalau sama sekali barangnya banyak, kebutuhan sedikit, itu bisa turun harganya gitu ya. Itu biasanya prinsip daripada di pasar itu gitu. Bagaimana perubahan harga barang dari yang sebelumnya terjadi kenaikan harga barang? Ini tergantung seperti tadi, tergantung kebutuhan. Misalnya saya di bidang upacara, kebetulan di dalam bulan-bulan ada upacara seperti Galungan, Purnamo, yang seperti Purnamo Kapat ini kan banyak orang yang melakukan atau mengadakan upacara-upacara besar. Jelas itu kebutuhan daripada alat-alat upacara itu banyak kan. Sedangkan saya yang mencari bahannya itu sulit, sedikit, yang membutuhkan banyak. Makanya ini ada kenaikan harga yang mencari itu atau yang mengeluarkan barangnya di tempatnya itu dia naik karena kebutuhannya banyak. Ya, kebutuhannya banyak, dia naikkan sedikit. Kita juga naik sedikit, itu yang menyebabkan. Kalau tidak ada upacara misalnya, ya standar lagi harga barangnya. Sama seperti tadi itu yang. Kalau boleh tahu harganya itu berapa Pak? Misalnya Kalau saya ya seperti ini ya. Ini busung Bali, Ya. Busung Bali dari Payangan. Ini harganya 10.000. Ini satu gabungnya itu berisi 20 pesel ini. Itu harganya 200.000. Nah, 200.000. Kalau busung Jawa itu, kalau ini Jawa itu harganya paling tinggi itu harganya 25 atau 30. Kalau tidak ada upacara itu ya turun di bawah 20 gitu. Itu dari Jawa sana. Terima kasih Pak. Habis itu apa saja penyebab terjadinya kenaikan harga barang yang Bapak jual? Sebab kenaikan harga barang seperti tadi ya. Mungkin barang seperti misalnya buah itu kan ada musim-musim. Musim buah jelas banyak, yang membutuhkan banyak itu standar. Musim buah tidak ada buah, tidak musim buah, yang membutuhkan banyak jelas harganya naik. Karena sedikit barang yang membutuhkan jelas naik harga. Karena sulit mencarinya. Itu yang menyebabkan sama seperti ini. Yang membutuhkan banyak, barangnya sulit dicari karena mungkin musimnya bagaimana, itu musim kering itu kan sulit barang itu cari. Itu kalau musim buah dia bermusim buah. Kalau seperti janur ini kering itu ya lama, prosesnya lama dia berkembang. Itu Kalau apa dampak yang diakibatin dari kenaikan harga ini, Pak? dampak yang dari kenaikan harga ini jelas itu menyulitkan masyarakat karena masyarakat kemampuannya itu kan berbeda-beda. Tapi kebanyakan kemampuan masyarakat itu standar, kadang-kadang kurang. Itu menurut ekonomi yang menengah ke bawah. Jelas dampaknya itu. Kalau saya kan yang jual itu kalau tidak ada bagaimana? Orang yang beli misalnya kemampuannya rendah,
barangnya ada, ya biasa aja seperti itu, kita bisa rugi, bisa untung juga bisa. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak, kasih banyak waktunya. Maaf Ibu, saya izin bertanya untuk sekarang ini barang-barang apa yang lagi naik? Kopi, minyak gitu Bu? Kopi kalau minyak nggak begitu banyak, naik cuma sedikit, cuma 1.000 1 liter. 1 liternya 1.000. Kalau kopi banyak naiknya, sampai berapa ya? Sampai 75% ya, banyak sekali. Jadi kalau misalnya minyak tuh kenaikan harganya 1.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya Per kopi, liter. kalau kopi berapa Ibu? Kira-kira? Kopi yang kemarin kita jual 5.000, sekarang 9.000. 9.000. Terus menurut Ibu apa penyebab dari kenaikan harga tersebut? Kopi bahannya yang tidak maksimal ini, karena mungkin kemarin kemarau panjang ya, jadi hasilnya tidak maksimal gitu. Terus Kayak gula juga kan, karena gula tebu itu tidak cepat gitu mendadak, batangnya itu kecil-kecil jadinya, ya hasil produksinya jadi sedikit gitu. Ya itu penyebab sih, dari bahan pokok sih sebenarnya. Bahan pokok semua dari bahan pokok. Kopi itu paling banyak. Kalau gula nggak begitu, beras juga. Terus kira-kira apa dampaknya bagi Ibu? Ya pertama sih orangnya kan kita nggak bisa jual ya, terkejut soalnya biasanya kita jual 5.000, sekarang 9.000, gimana caranya? Paling dia nggak beli. Kalau udah kemana-mana dia beli nggak ada, barangnya kosong, udah kosong, mahal, ya dia terpaksa beli. Ya tapi lebih sedikit ya. Terima kasih Bu udah mau di. Ya, Terima kasih Bu. ya. Saya tanya ya, kira-kira di antara barang-barang semua dagangan Ibu ini, kira-kira apa yang sedang mengalami kenaikan harga? Yang naik sekarang ini lombok kecil, tomat itu aja. Yang lainnya biasa. Terus saya mau nanya nih Bu, gimana sih perubahan harganya dari yang sebelumnya sampai yang sekarang? Dari awalnya tuh berapa harganya? Terus sekarang tuh jadinya berapa? Awalnya ini enggak jauh gini. Kalau naiknya itu lagi 10.000 yang sekilo tuh. Naik turun kalau 2 hari harganya 35. 4 hari harganya 45. Kalau sekarang lagi 45. Gitu harganya naik turun nih, lombok kecil yang paling gitu, paling berat ya. Harga awalnya. Awal dari dulu tuh, itu 75 dulu dapat waktu gini apa namanya itu Idul Fitrinya itu tomat sampai 50.000, sekarang tomat cuman 8.000. Ya. Kira-kira apa ya penyebab dari kenaikan harga nih Bu? Kalau kira-kira kalau stok banyak, lombok kecil tidak ada orang belanja, turun gitu. Kalau tidak ada barang naik gitu, itu aja. Itu pedagang dari Jawa itu punya gininya. Ibu, terus apa aja sih dampak dari kenaikan harga barang tersebut? Dampaknya apa bagi kita? Kalau dampaknya gitu dah, kalau tidak ada barang naik, kalau sudah banyak barang turun. Yang penjualnya itu susah juga dia. Sekarang mahal barangnya, besok murah dia rugi loh. Oh, jadi dampaknya itu penjual jadi rugi gitu ya Bu ya? Rugi, kalau udah dirugikan tidak ada orang beli. Ya Bu, makasih ya Bu udah mau diwawancarai. Makasih ya Bu, Mas. Makasih Bu. Sekian kegiatan wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.